Kenapa ya kita harus bayar zakat? Apa semua harta kita harus dizakatin? Yuk, mari kita simak penjelasannya. Mal berasal dari kata bahasa Arab yang artinya harta atau kekayaan. Sedangkan al-amwal adalah jamak dari kata mal yang artinya segala hal yang diinginkan manusia untuk disimpan dan dimiliki. Menurut Islam, harta itu sesuatu yang boleh atau dapat dimiliki dan digunakan sesuai kebutuhannya. Tapi kenapa sih kita harus bayar zakat? Dalam Al-Quran, Allah telah memerintahkan kita untuk membayar zakat. Terdapat di surah Al-Baqarah ayat 43 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'arraki'in. Disebutkan, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Zakat juga merupakan rukun Islam yang ketiga, yang artinya zakat itu menjadi kewajiban untuk setiap muslim. Biar apa sih bayar zakat? Dalam Al-Quran, Quran Surat At-Taubah ayat 103 disebutkan, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Zakat berasal dari kata zaka, yang artinya suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Makna tumbuh dalam zakat menunjukkan mengeluarkan harta sebagai sebab adanya pertumbuhan dan perkembangan harta. Dan pelaksanaan zakat mengakibatkan pahala menjadi banyak. Sedangkan makna suci dalam zakat adalah mensucikan jiwa dari kejelekan, kebatilan, dan pensuci dari dosa-dosa lainnya. Emang zakat itu bentuknya gimana? Bentuk zakat itu seperti bagian tertentu dari harta yang wajib kita keluarkan jika sudah mencapai syarat yang ditetapkan. Jadi, kalau harta kita sudah mencapai syarat yang ditetapkan, kita harus membayar zakat mal. Emang apa aja sih ketentuan dan syarat-syarat zakat yang harus kita ketahui? Jadi, ada beberapa syarat yang meliputi zakat mal. 1. Kepemilikan penuh pribadi. 2. Harta halal dan diperoleh secara halal. Ketiga, harta yang dapat berkembang atau diproduktifkan atau dimanfaatkan. Dan yang keempat, bebas dari hutang. Yang kelima, mencukupi nisab. Nisab sendiri adalah nilai minimum harta yang dikenakan zakat sesuai dengan ketetapan syara. Yang keenam, mencapai haul. Haul sendiri adalah masa kepemilikan harta, biasanya dihitung selama 12 bulan Komariah atau tahun Hijriyah. Dan yang terakhir, dapat ditunaikan saat panen. Tapi zakat mal itu meliputi apa aja sih? Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam kitabnya Fikih Uz-Zakah, zakat mal itu meliputi zakat atas aset perdagangan, hewan ternak, hasil pertanian, hasil olahan tanaman dan hewan, hasil tambang dan tangkapan laut, hasil penyewaan aset, hasil jasa profesi, hasil saham dan obligasi, dan terakhir pastinya ada zakat simpanan emas, perak, dan barang berharga lainnya. Terus, cara ngitung zakat mal gimana ya? Kalau kita punya harta, kita harus pastiin kalau harta kita sudah memenuhi syarat-syarat untuk dibayarkan zakat. Yang pertama, kita harus pastiin kalau itu tuh benar-benar punya kita. Kedua, kita harus pastiin kalau masa kepemilikan kita atau haulnya sudah mencapai 1 tahun hijriah. Yang ketiga, kita harus pastiin harta yang kita miliki setara atau bahkan lebih dari nisab yang sudah ditetapkan, yaitu 85 gram emas atau sekitar 106.760.000. Nah, kalau semua syarat sudah terpenuhi, kita harus membayar zakat mal dengan kadar zakatnya,
yaitu 2,5%. Contohnya, Pak Edi memiliki harta berupa uang tunai sebesar 200 juta dan uang itu sudah dimiliki selama 1 tahun lebih. Jadi, zakat yang harus dibayarkan Pak Edi adalah 200 juta dikali 2,5% yaitu sebesar 5 juta. Nah, sekarang bayangin kalau kita sebagai seorang akuntan dan posisi kita sebagai sebuah lembaga zakat yang menerima zakat dari orang-orang. Cara mencatat jurnal dalam penerimaan zakat mal adalah debit yaitu kas sebesar 5 juta terhadap kredit yaitu penerimaan zakat mal sebesar 5 juta. Kira-kira kita bahas apa lagi nih? See you on next video.